waktu awal masuk SMA udah pernah ikut pemilihan wajah Lahat Pos. Sebenarnya nggak mau ikut, tapi karena kata mama coba-coba aja, ternyata menang. Alhamdulillah. Dukanya mungkin cuma capek. Oke. Tapi kalau udah dijalanin, apalagi acaranya misal udah sukses, pasti seneng rame-rame. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Falcomtech Podcast, Falcomtech Lahat. Bersama saya, admin kece dari Falcomtech Lahat. Alhamdulillah hari ini podcast Falcomtech bisa menyapa teman-teman kembali. Yang pastinya dengan narasumber seorang cewek ya, seorang pelajar juga di salah satu sekolah negeri terbaik di Kota Lahat. Nah, siapa dia kira-kira? Daripada penasaran, langsung saja kita sapa ya. Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya boleh perkenalan dulu mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast kita penasaran. Halo semua, nama saya Cira Atafa Safania, saya dari SMA Negeri 1 Lahat. Oke, selamat datang Cira. Terima kasih banget. Pasti padat banget ya jadwalnya dari tadi pagi. Iya. Tapi nyempetin buat datang ke podcastnya Falcomtech Lahat. Itu Cira, Mbak Pani mau tanya nih, alamatnya di mana sih rumahnya? Alamatnya di Jalan Sosial di Gunung Gajah. Oh, Gunung Gajah ya, di Jalan Sosial. Ada yang nonton di sini dari Gunung Gajah mungkin? Ya banyak banget ya, dari mana-mana. Cira, panggilannya Cira ya? Iya. Oke, nama lengkapnya tadi siapa? Cira Atafa Safania. Oke, panjang ya. Dipanggilnya Cira. Oke. Sebelumnya Mbak Fani juga mau ucapin dulu nih sama guru kita, mau sapa Ibu Mila. Halo Bu Mila, terima kasih rekomendasinya ya. Akhirnya salah satu murid kesayangan itu hadir di podcast Falcomtech Lahat. Kita lanjut lagi. Cira kelas berapa sekarang? Naik kelas 11. Udah kelas 11. Udah kelas 11. Berarti terhitung Juli kemarin Iya, kelas 11. Ya, gimana perasaannya kurang lebih sudah hampir 2 tahun di SMA 1? Seru sih, karena banyak kegiatan di sekolah. Oh, banyak kegiatan di sekolah. Oke. Sebelumnya Cira dari SMP mana nih Cira? SMP Santo Yosef. Oh, Santo Yosef. Jadi dekat sekolah, dekat rumah juga ya. Akhirnya pilih SMA 1. SMA 1. Kenapa sih pilihnya SMA-nya ke SMA 1? Memang pilihan atau rekomendasi orang tua atau gimana? Karena pertama-tama udah deket dari rumah, terus juga rame juga yang sekolah di sana, banyak juga teman-teman yang udah sekolah di sana. Iya, termasuk juga Mbak Feni. Mbak Feni itu alumni loh. Oke, boleh panggil Mbak, boleh panggil Kakak juga. Biasa Cira akan panggil Kakak ya. Oke. Jadi memang banyak yang teman-teman yang ikut dan seru ya masuk SMA 1. Iya, seru. Banyak kegiatan. Emang Cira sering ikut kegiatannya jadi panitia atau jadi peserta kegiatan? Jadi panitia lebih sering. Oh, panitianya lebih sering. Kegiatannya contohnya apa aja nih? Karena ikut organisasi OSIS, jadi hampir seluruh kegiatan jadi panitia. Oke, OSIS. Jadi keren banget sih memang kalau anak-anak yang dia sekolah juga bisa ikut OSIS. Jadi nggak monoton harus belajar aja, pelajaran, tapi dengan kegiatan OSIS kan jadi kita banyak tahu kegiatan, tahu merencanakan ya. Itu kemudian pasti nambah teman juga dong. Enggak cuma bergelut di ruang lingkup satu kelas aja, itu aja. Tapi kan namanya OSIS pasti pilihan dari kelas-kelas yang lainnya juga ya. Nah, untuk tergabung di OSIS-nya sudah berapa lama? Udah mulai dari kelas 10 kemarin. Kelas 10. Jadi ini memang keinginan atau ada dorongan dari siapa mungkin ikut OSIS gitu? Memang keinginan ingin jadi OSIS. Ingin jadi OSIS karena tahu kalau OSIS banyak kegiatan. Oke, ya. Untuk kelasnya sendiri sekarang duduk di kelas 11 berapa nih? 11 MIPA 2. Oh, MIPA 2. Kok sama ruangannya di mana nih ruangannya? Masih di mana ya ngomongnya? Kalau MIPA di barisan kiri ya, kalau kita masuk turun kiri gitu. Kelasnya. Itu kelas 12. Oh, kelas 12. Oke, ya benar-benar ingatnya Mbak Feni dulu di sana sih kelas 12 MIPA ya. Kalau kelas Cira di mana nih? Di dekat ruang guru, di lantai 2. Oh, lantai 2. Tiap hari berarti harus naik turun. Berarti banyak pemandangan juga ya itu. Nah, Cira,
sejauh ini kan sudah kelas 11. Kira-kira berarti kelas 10-nya kemarin bisa dibilang itu masih kena imbas mungkin dari pandemi kemarin atau enggak? Udah enggak. Udah enggak lagi ya. Lagi. Jadi belajarnya sudah lebih efektif ya itu. Nah, sebelum lagi kita lanjut mengenai kegiatan OSIS, Mbak Feni mau tanya, kira-kira pelajaran apa sih yang Cira suka? Cira suka matematika minat. Wah, matematika. Iya. Yang ngajar siapa tuh? Sukanya waktu kelas 10 yang ngajarinnya Pak Rianki. Oke, mungkin zaman Mbak dulu belum ada ya, Pak ya. Kalau sekarang sih Pak Heri, kalau Mbak Feni kelas 12. Itu. Jadi senang matematika. Iya, kelihatan kok dari jari tangan Mbak Feni. Garis tangan ya, suka berhitung, anaknya cerdas. Itu. Nah, suka matematika. Mungkin ikut-ikut apa tuh, kayak ada pernah ikut olimpiade atau apa? Belum Pernah ya. Jadi kalau untuk bentuk kegiatan di luar akademik, kira-kira kegiatan apa yang sudah Cira ikut serta? Waktu awal masuk SMA udah pernah ikut pemilihan wajah Lahat Pos. Oh, wajah Lahat Pos. Iya. Wow. Gimana tuh perasaannya waktu ikut kegiatan itu? Sebenarnya nggak mau ikut, tapi karena kata mama coba-coba aja, ternyata menang. Alhamdulillah. Menangnya jadi maksudnya ada kategori nggak pemenangnya di situ? Juara 2. Oh, juara 2, keren banget. Jadi memang sih nggak lepas ya, support. Mama pasti selalu support. Iya, terlihat ya hari ini Mama antar. Halo Mama, makasih sudah jadi mama terbaik ya. Itu. Jadi Mama selalu yang antar-antar kalau ada kegiatan atau apa? Enggak. Enggak. Mama itu sibuk. Jadi kalau lagi ada di rumah usahain ikut terus. Contohnya kayak Sabtu gini kan free, kebetulan Cira juga free dari sekolahnya, jadi quality time lah sama mama ya, sambil support untuk kegiatan-kegiatan positif. Ya, buktinya tadi sebelum kesini kemana dulu tadi pagi? Daftar untuk les olahraga. Les olahraga apa tuh kalau boleh Mbak tahu? Mau ikut klub Segantis Tungguan ya. Klubnya ada ya? Ada buat olahraga. Olah-raganya apa aja tuh? Itu kayak untuk olahraga kalau mau nanti udah lulus mau tes. Oh, kayak fisik gitu. Oke. Emang cita-citanya apa sih? Belum tahu mau jadi apa, tapi udah pengen masuk sekolah kedinasan. Oke, sip mantap ya. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang lagi nonton hari ini, jadi Cira masih kelas 11 loh teman-teman, tapi sudah merencanakan oh cita-citanya mau ke sini. Ya jalannya ya harus mulai dititi dari sekarang, sudah harus dibuka jalannya. Ya contohnya Cira, insya Allah Mbak Pani doakan deh lulus ya, mau masuk ke sekolah kedinasan. Ya karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya, atau usaha yang mengkhianati hasil. Itu. Jadi untuk Cira sudah ikut tadi klub ya, klub olahraga. Jadi kayak lari, renang mungkin kayak gitu. Iya nanti. Rencananya di kegiatan olahraga yang baru daftar ini. Oke, itu. Cira hobi olahraga apa? Renang. Oh, renang. Jadi jago renang. Iya. Udah lama enggak. Mbak Fani juga jago sih renang. Renang di sungai tapi kalau di kolam kurang. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya karena kalau di sungai itu ada bonus alamnya. Kalau di kolam kan hanya di dalam kotak semen ya, enggak ya. Variasinya beda-beda lah ya. Karena kalau mau ngalam agak susah, resikonya lebih tinggi juga. Ya kalau di kolam kan ada yang dampingin, pastinya ramai juga. Gitu. Nah lanjut lagi. Cira selain sekolah belajar, aktifnya di organisasi juga kayak OSIS ya itu. Kira-kira jadi OSIS tadi kan menyenangkan karena banyak kegiatan. Nah Mbak Fani mau tanya, suka dukanya apa sih gabung di OSIS? Kalau dukanya mungkin cuma capek. Oke. Tapi kalau udah dijalanin, apalagi acaranya misal udah sukses, pasti seneng rame-rame. Jadi nggak terasa. Terasa under reward nih hasil kerja kerasku gitu. Jadi ya memang capek sih pasti. Namanya OSIS organisasi. Kok lupa Mbak Fani kepanjangannya? Organisasi Siswa Intrasekolah. Jadi tugas utamanya memang
membantu ya mensukseskan kegiatan-kegiatan sekolah. Dan SMA Negeri 1 Lahat juga terbilang banyak ya kegiatan event-event yang diadakan, termasuk nih dalam waktu dekat ada event apa? Mungkin boleh di-spill sedikit. HUT Semansa yang ke-66. Wah, sudah 66 tahun ya. Harapannya apa nih untuk SMA Semansa hebat ini? Semoga bisa mencetak siswa yang lebih unggul, bisa lebih maju, lebih rame. Amin. Itu harapan dari Ciraya. Tentunya ini menjadi harapan dari seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Lahat, masyarakat juga pastinya. Itu. Dan di kegiatan ini sendiri rencananya akan diadakan hari tanggal berapa mungkin? Tanggal 1 Agustus. Wow, sebentar lagi dong. Ini tanggal 29 hari Selasa ya. Insya Allah Palkomtek bakal hadir nih di kegiatan eventnya. Jadi kalau teman-teman dari SMA Negeri 1 Lahat yang ada mau registrasi, mau daftar Palkomtek, Cira tahu kan Palkomtek tempat les apa? Komputer dan bahasa Inggris. Boleh nanti kita bantu teman-teman hadir aja di stand Palkomtek. Bakal banyak voucher juga nanti, potongan, hadiah juga spesial yang daftarnya di event HUT nanti. Ya hari ulang tahun ke-66 ya. 66 keren banget ya, survive sampai hari ini di 66 makin jaya ya untuk SMA Negeri 1 Lahat. Itu untuk prepare-nya sendiri, kalau dari OSIS sendiri gimana nih? Sudah sejauh mana? Udah seleksi kita ngadain lomba di lingkungan sekolah itu. Jadi lanjut lagi nanti ada lomba lagi di hari Senin. Oke, jadi lombanya maksudnya lanjut hari Senin, emang sekarang sudah ada lombanya? Sudah, kemarin udah ada lomba tari, nyanyi. Oke, jadi memang runtun kegiatannya karena banyak lomba diadakan di hari sebelum hari H. Tapi nanti pas acara puncaknya ditampilkan. Oke, keren. Jadi lombanya apa aja tadi? Lomba tari, ada vokal solo, ada penampilan bakat, sama pemilihan putra-putri Semansa. Cira ikut nggak pemilihan putra-putrinya? Karena tahun kemarin udah jadi putri Semansa, jadi nggak ikut lagi. Ternyata putri Semansa sudah hadir di sini. Aduh, baru tahu nih. Jadi kalau kita ngobrol tuh jadi tahu banyak ya. Itulah pentingnya kita ngobrol ya itu. Jadi Mbak, kita bahasan tadi sampai kemana? OSISnya nggak apa-apa deh, balik dulu ya, nggak apa-apa ya, yang ikutin aja. Pengalamannya nanti deh kita cek aja, kita tanya lagi, Mbak Feni tanya lagi masalah jadi putri sekolah tahun lalu. Berarti tahun ini sudah siap untuk apa ya, mahkotanya diturunkan ya, atau di apa istilahnya? Diberikan ke yang berhak ya untuk tahun ini ya itu. Jadi eventnya tadi Mbak ulangi lagi, nari, vokal, kemudian ada event pemilihan putri Semansa, kemudian ada apa lagi? Sama penunjukan bakat aja. Penunjukan bakat. Jadi mungkin ya menurut Mbak Feni ya, progresnya nanti dari event ini kan positif banget tuh. Bisa jadi kalau ini kan internal dulu. Dari yang menang-menang nanti bakal ketemu kan pasti bibit-bibit baru unggul yang bisa nanti insya Allah bisa mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Lahat dengan mengikuti ajang di luar sekolah ya. Itu pastinya ya, mungkin rencananya ya. Oke. Event sudah, kemudian jadi nanti yang sekarang ini penilaiannya internal ini dulu atau latihan atau gimana? Maksudnya yang dalam berapa hari ini? Kayak seleksi gitu. Oh, seleksi. Oh, jadi nggak semuanya bisa ikut ya? Iya, Dipilih nanti yang sudah lolos seleksi itu peserta semua kelas wajib mewakili. Iya, wajib mewakili, nanti ditampilkan pas hari H. Kebetulan ini ke acara internal dulu ya. Ada undang mungkin dari luar belum ada? Tahun ini enggak dulu. Jadi memang pengen fokus meriah, bersukacita sama keluarga besar inti dulu ya. Itu keren, mudah-mudahan event HUT ini sukses ya, sesuai dengan cita-cita SMA Negeri 1 Lahat itu. Nah, Mbak Feni masih penasaran nih, mau nanya lagi. Berarti nggak sia-sia.
Kemarin kan pas Mbak Feni tanya Ibu Mila, Bu, kira-kira siapa ya rekomendasi ya? Karena Feni ini pengen kayak ngajaknya join, kayak review kampu, Palkomtek gitu. Oh, ada anak kami katanya namanya Cirah, makanya sempat kan Mbak Feni chat itu kan. Nah, tapi sekarang baru realisasi. Ternyata memang prestasinya sudah diakui teman-temannya, berani tampil pastinya dari yang tadinya ikut wajah Lahat Pos terpilih. Kemudian yang kemarin itu ikut Putra Putri Semansai, yaitu gimana tuh pengalamannya? Apakah ada kemauan sendiri? Apakah memang ada support dan dorongan dari motivasi dari teman keluarga mungkin? Tadinya kan nggak mau ikut juga karena habis dari pemilihan Lahat Pos capek. Iya. Tapi karena nggak ada yang mau mewakilin dari kelas, jadi wali kelasnya minta tolong coba dulu. Iya. Sebenarnya sih sudah 2 kali kan menang tuh ya. Ini potensi loh. Ya, mudah-mudahan di next event benar-benar ada kemauan, karena ini potensi loh, udah 2 kali, nanti ketiga kali, keempat kali biasa siapa tahu kan bisa jalan karirnya, karena kan tahu sendiri kalau kita sering tampil, kita sering ikut event, selain kita dapat tadi sebenarnya penghargaan atau prestasi itu bonus ya, tapi yang lebih enak itu asik tuh yang nggak terlupakan itu pengalamannya, kemudian kita mengenal orang lebih banyak lagi, penting loh Cira, kita punya relasi banyak, jalan kita bakal mulus juga nanti ke depannya. Gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut pesan Mbak Feni ya. Ikutlah kayak gitu. Karena ini udah 2 kali maksudnya, berarti bukan aji mumpung lagi ya. Tapi memang ada potensi yang ada di dalam diri Cira yang wajib dikembangkan lagi itu. Nah, dalam waktu dekat mungkin ada event atau apalagi yang mau Cira ikuti? Kegiatan di luar sekolah? Maunya ikut, kemarin ada Bujang Gadis Segantis Tungguan. Tadinya mau ikut, tapi karena umurnya kurang, jadi tahun depan baru mau ikut. Emang minimal usia berapa? 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun, sedangkan Cira pada 15 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Bujang Gadis Tungguan ini kayaknya baru deh ya. Iya, dari Dinas Pariwisata. Dari dinas program baru, biasanya kan hanya Bujang Gadis Lahat ya itu. Jadi Bujang Gadis Seganti Setungguan. Mudah-mudahan berarti next ya untuk tahun depan. Ya ikut ya Cira ya, kita support deh itu. Kira-kira apa lagi ya? Untuk belajarnya sendiri itu kan prestasi, kemudian lagi selain di bidang seni, kalau Mbak baca sih bidang seni ya, senangnya bidang seni. Apalagi mungkin Cira suka nyanyi atau bermain musik? Enggak suka. Jadi hobinya hanya tampil aja. Itu ya. Olahraga tadi hobi atau karena memang untuk persiapan ke sekolah kedinasan? Enggak, emang hobi. Memang hobi juga ya gitu. Jadi suka. Kalau Mbak Feni mau tanya, kalau olahraga memanah tahu nggak ya di mana ya? Setahu Cira sih ada suka latihan di MTS negeri. MTS Cira juga pernah ikut? Ditawarin waktu itu pernah, tapi belum ingin ikut. Itu memang ada klubnya tuh gimana sih kalau mau join? Biasanya les. Les. Ada lesnya. Wow, usia terbatas nggak? Enggak deh kayaknya. Enggak ya, karena di usia Mbak Feni kira-kira berapa ya? Itu. Jadi Mbak Feni juga sama kayak Cira, hobi olahraga yang sesuai anjuran juga sebenarnya. Renang kan kita berenang, harus bisa berkuda, kata Rasul itu kan, termasuk memanah itu. Jadi Mbak Feni suka. Mudah-mudahan bisa join nanti. Ya boleh lah kalau Cira seandainya, Kak kalau mau coba daftar atau join, ini ada kakaknya, boleh kasih informasi ke Mbak ya, Mbak Feni. Itu. Nah lanjut lagi, kira-kira apa ya? Kira-kira Cira mungkin ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman yang di rumah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, belum ada yang motivasi atau apa ya. Untuk balik lagi ke sekolah. Untuk sekolah yang sendiri kan SMA 1 kan full day. Full day dari jam berapa deh? Dari jam 7 pagi sampai setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Oke, kita mungkin pengen lebih banyak lagi mengulik daily-nya Cira. Teman-teman di rumah pasti pengen tahu juga kan? Ya, jadi
Senin sampai dengan Jumat itu full day, pagi sampai sore di sekolah. Jumat juga sore? Jumat enggak, pulang jam 11. Jam 11. Jadi kegiatannya berarti free ya, dari jam 11 siang sampai Sabtu itu free. Hari Jumat itu jam 2 pulang lagi ke sekolah, ada ekskul. Ekskul Ya. apa yang Cira ikuti? Cira ada 3. Tiga apa aja nih? Tari, Oke. Olimpiade TIK, Oke. Olimpiade Ekonomi. Oh, Wah. ada satu lagi. Apa? Paduan suara. Paduan suara. Berarti bisa nyanyi dong? Kebetulan. Mau nyanyi? Gak mau. Nggak apa-apa deh. Sedikit aja rapnya atau apanya. Ya? Gak bisa. Nggak apa-apa. Sayangnya kan harus berani tampil. Udah sering kan. Orang kan punya khas sendiri-sendiri. Jadi nggak bakal ada yang komen si sok-sokan nyanyi. Namanya kita kan ada khas sendiri. Ada bentuk suara sendiri. Boleh Cira ya? Sedikit aja. Lagu apa deh? Sukanya lagu apa? Apa ya? Jarang juga ikut ekskulnya soalnya. Oke, kalau nyanyi hobi lagu apa? Balonku mungkin. Lagu galau? Nggak tahu. Belum tahu. Dikit aja deh nyanyi ya. Atau mau nari? Nggak bisa. Oke, malu atau nggak bisa? Malu. Malu ya. Harusnya di sini dong tampilin. Ini YouTube Palkomtek, nanti orang yang lihat sampai ke mancanegara loh ini. Nyanyilah sedikit aja apa? Aku tak sanggup gitu, boleh? Boleh? Oke, Ciranya masih malu teman-temannya. Nggak apa-apa. Kita memang wajib punya rasa malu, tapi untuk nas ke depan berani tampil lagi ya. Oke. Jadi tadi 4. Ekskulnya dalam satu hari di Jumat semua? Iya. Nggak ngerasa mungkin terlalu full? Kadang ada yang nggak diikutin ekskulnya, jadi selang-seling. Oke, jadi Jumat itu memang khusus untuk ekskul ya. Iya. Tadi ekonomi, Olimpiade ekonomi apa tuh? Ekonomi ya. Iya, Terus Olimpiade TIK. TIK gimana tuh? Komputer. Komputer ya, memang Iya. komputer. Tapi maksudnya apa tuh? Kira-kira tentang rencananya terakhir mau coba buat game. Oh, games. Iya. Pakai aplikasi apa nih? Pivot kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau untuk yang TIK tadi boleh tuh kalau mau, itu kan Esra sebatas di sekolah. Di sekolah itu banyak dikasih teori atau praktek langsung? Lebih ke teori. Teori. Kalau Iya. mau praktek di Palkomtek, Mbak undang mau nggak? Boleh. Belajar bikin games, Iya. kita undang ke Palkomtek. Nanti boleh disampaikan ke teman-teman kita, teman-teman Cira juga yang tergabung dalam organisasi klub Esra ya? Olimpiade klub Ekstra, Olimpiade TIK-nya boleh tuh. Kita kan sangat berhubungan tuh sama Palkomtek, tahu sendiri kan Palkomtek lembaga generasi pendidikan internet ya. Itu boleh. Nanti Cira bantu koordinasi, ajak teman-temannya, Cira komunikasikan sama Mbak Feni biar Mbak Feni hanya bertugas itu ngatur jadwal yang mau ngajar nanti. Boleh, pelatihannya bisa sehari, itu Mbak Feni kasih free. Khusus Cira dan teman-teman, gratis. Lumayan kan pengembangan lagi, jangan setengah-setengah hanya datang dapat teori tanpa dipraktekkan, padahal kan kita ya pengennya hasil bisa langsung kan. Nanti kita jadwalkan next ya itu. Nah kemudian untuk yang ekonomi, jurusannya kan MIPA, kenapa jadi lari ke ekonomi? Sekarang di MIPA udah ada ekonomi. Oh, karena kurikulum merdeka ini ya. Apa tuh, gimana tuh? Cira masih kurikulum 2013. 2013. Oh, ada ekonominya juga, kirain kalau dulu kan biologi, kimia, fisika, MIPA. Terus IPS-nya geografi, sejarah, ekonomi. Ekonomi jadi masuk juga di MIPA. Iya, ada. Oh, berarti ya namanya zaman itu kan segala sesuatu untuk kebaikan kemajuan pendidikan kan. Karena walaupun anak MIPA juga butuh perhitungan ekonomi, ilmu ekonomi ya. Menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi kan yang dibawa. Jangan tahu ya shopping minta uang. Nggak ada rumus ekonominya yang dibawa, itu susah juga. Iya. Ya. Nah kemudian lanjut lagi apa lagi ya? Tadi ekstra. Kemudian untuk Sabtunya rencananya kan sejauh ini sebelum daftar klub olahraga apa kegiatan Cira Sabtu? Kalau hari Sabtu jam 8 pagi les. Les apa tuh? Matematika minat. Oh minat, oke, les matematika minat ya.
Kemudian jam 8 sampai jam berapa tuh? Jam 8 sampai setengah 10. Setengah 10. Ada kegiatan lain lagi lanjut? Jam setengah 4 sorenya ada. Setengah 4 sore. Nah ini sudah, berarti tadi nggak hadir tuh di apa tadi? Lesnya? Emang lagi libur hari ini. Oh lagi libur, alhamdulillah. Berarti nggak ganggu ya podcast Palkomtek. Sempat deg-degan juga ya, orang mau cari ilmu kok jadi mampir ke podcast. Gitu. Setengah 4 apa lagi tuh? Sanggar tari. Oh, sanggar tari. Oke, wow, keren ya. Sanggar tari, kemudian itu sudah lama diikuti? Udah. Enak loh kalau ikut sanggar tari itu. Iya. Ya, apa tuh manfaatnya yang sudah Cira rasain? Kalau di sekolah sendiri kan sering ikut ada event-event. Iya. Jadi bisa ngisi acara sekalian. Oke, ngisi acara di sekolah. Kalau di luar sekolah mungkin kayak orang itu kan dapat fee kayak gitu kan. Pernah kan sana nari nih di nikahan mana gitu kan. Jadi pernah juga ikut? Seringnya di dinas. Oh dinas. Ya, jadi pembukaan acara. Wow, keren nih. Jadi masa sekolah sudah bisa menghasilkan enggak? Ya, bonusnya aja sebenarnya itu kan namanya kita kerja dengan hobi kan kita suka. Kita cinta, kita happy. Tambah happy kalau karena dapat lumayan buat beli apa Cira? Buat jajan. Oh, buat jajan. Bukan buat beli apa gitu. Enggak ya. Jadi sebatas buat jajan dulu. Sering jadi nari di dinas-dinas. Akhir-akhir ini udah jarang. Udah jarang, kenapa tuh? Karena udah sibuk sekolah. Oh, sibuk sekolah. Oke. Emang kesibukan sekolah apa aja? Kan akhir-akhir ini sekolah udah banyak event, jadi banyak juga yang mau disiapin. Oke, benar. Iya, ada benarnya juga. Kalau kemarin kita kan terkungkung oleh virus-virus cinta ya. Oke. Sekarang mungkin dari tahun ini ya sudah dinyatakan bebas ya, bebas banget pokoknya. Mudah-mudahan nggak hadir lagi yang menakutkan itu ya. Itu makanya sekolah sudah mulai berani up untuk event-event lagi. Ya, sekolahnya salah satunya yang terdekat tadi event HUT Semansa. Kalau event sebelumnya apa tuh? Perpisahan. Oh, perpisahan ya, Mei kemarin ya? Di Gedung Kesenian. Oke, Palkomtek juga ikut? Oke, memang sudah sedekat itu ya, sudah bestie SMA 1 sama Palkomtek Lahat ya. Yang lain kalau mau jadi bestie Palkomtek boleh call aja ya. Atau DM Instagram Palkomtek _Lahat gitu. Nah, kemudian mau ngobrol apa lagi ya? Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mbak Fani mau tanya lagi, keseharian Cira kan itu kan kebanyakan tadi kita bahas di non akademik kayak hobinya Cira. Kira-kira ada nggak sih strategi yang Cira lakuin? Tadi kan mungkin sudah agak jarang tuh ikut event ya, karena di luar ya, karena di sekolah sudah banyak event juga. Mungkin ada strategi mungkin deh yang sudah mulai Cira pikirkan. Sayang loh kalau seandainya hobi kita terbatas gara-gara kita punya kesibukan lain. Untuk memanage waktunya mungkin ada nggak yang sudah coba Cira lakuin? Ngatur waktunya biar bisa ikut semua gitu. Sebenarnya karena tadi mau les olahraga, itu nggak bisa kalau mau kayak rapat OSIS gitu kan selama 3 bulan ke depan. Jadi masih mau dipikirin gimana caranya biar bisa tetap ikut les olahraga, tapi yang di sekolah juga nggak ketinggalan ya. Emang kalau rapat OSIS dilakukan setiap Sabtu? Enggak, tunggu mau ada event. Oh iya. Biasanya kalau ada event memang di Sabtu. Karena kan jadi hari efektif belajar ya, fokus belajar gitu ya. Ada nggak mungkin pelajarannya kalau kayak di Mbak Fani dulu kan yang OSIS keluar tuh? Masih sering sekarang. Oke, namanya harus diimbangin semuanya ya. Susah nggak sih kalau ketinggalan materi? Seneng nggak Cira atau memang suka keluar gitu? Nggak apa-apa deh ketinggalan, yang penting happy di luar. Atau ada beban tersendiri? Ada beban tersendiri sih sebenarnya. Apa tuh kira-kira? Karena kan suka tugasnya ditagih sama gurunya. Jadi teman sebangkunya suka bantu gitu. Kalau udah pulang sekolah langsung dikasih tugas yang tadi di kelas. Kira-kira apa tuh tugasnya gitu ya? Mudah-mudahan lah next kedepannya tadi Cira lebih bisa memanage waktu lagi, ngatur waktunya biar bisa ikut semua. Karena sayang loh, potensi sudah ada. Tapi kata orang sih memang
kalau sekolah fokus dulu sekolah gitu terkadang ya. Kalau dari Mama Syira sendiri gimana tuh? Ada tanggapan mungkin di responnya? Kalau katanya sih kalau mau ikut apa-apa aja terserah, yang penting jangan ngeluh capek. Oke, karena itu konsekuensinya. Benar. Karena kadang kan kita aduh mah capek nih kamu ini, jadi kan ini juga udahlah daripada anakku capek ini udahlah nggak usah, kita sendiri nanti yang kena batu imbasnya kan, nggak usah nanti kamu capek. Jadi diusahakan lebih sedikit untuk mengeluh ya, demi apa nih Cira kira-kira? Demi semuanya tercapai. Demi semuanya tercapai. Nah, balik lagi dengan kegiatan SMA satu ya. Tadi kan bahas yang di luar akademik lagi tuh. Kalau nggak belajar Sabtu apa tuh kegiatannya? Kalau Minggu free? Free. Atau ada kegiatan lain juga? Memang benar-benar free. Free lah untuk keluarga ya. Cira ada adik atau kakak? Nggak ada, anak tunggal. Wah, tunggal. Gimana tuh rasanya jadi anak tunggal, Cira? Sepi. Temennya siapa temannya? Jadi di rumah? Nggak ada. Nggak ada. Sama nenek aja. Sama nenek. Mungkin orang tua dua-duanya kerja. Iya, mama kerjanya di Muara Enim. Oh, Muara Enim. Oke, jauh juga ya. Papa? Di luar kota. Luar kota juga. Saya sama nenek. Temannya handphone mungkin ya? Iya, sama teman keluar. Keluar sama teman. Mungkin ada hobi lain mungkin di rumah? Nggak ada. Belum ada. Hobi dengar musik, mungkin hobi masak. Oh, kalau masak suka masak? Suka. Oke, masakan apa tuh yang Cira suka? Suka buat kue-kue gitu. Kue-kue apa tuh Cira? Cookies gitu. Wow, boleh Mbak Fani cicip nggak sesekali? Boleh. Suka bikin sekarang? Kalau ada waktu aja. Oke, kalau ada waktu. Jadi kalau nanti kalau sudah ada waktu, Mbak Feni mau cicip nggak nih? Cira ada nih ya, kabarin aja ya. Ih Mbak Feni gitu amat ya, nggak apa-apa karena kalau beli mudah kok. Tapi yang namanya hasil homemade kan, dari tangan Cira seorang pelajar SMA kelas 11 kan beda lagi ya. Itu minggunya berarti kosong jadwalnya untuk keluarga aja. Wajar sih mama kan sudah keluar kota terus ya. Kalau hari biasa kan jam 7 sampai jam setengah 4. Pas pulang dari setengah 4 itu sampai kegiatan malamnya kira-kira apa yang biasa Cira lakuin? Kadang kalau kemarin ada les jam 4 sore. Tapi karena udah kecapean udah berhenti les. Oke, udah sempat les juga kemarin ya, nggak apa-apa sih namanya udah ngefull banget. Kadang ya waktu kita kan sudah habis di sekolah, difokuskan aja untuk sekolah. Jadi itu untuk waktu belajarnya sendiri mungkin Cira sore atau malam atau gimana tuh? Malam. Pola belajarnya Cira gimana nih? Boleh di-spill sedikit atau banyak menghafal, baca-baca, ngisi PR mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Kalau Cira sendiri nggak bisa kalau ngafal. Ngapa nggak bisa? Nggak bisa, lebih ke harus dibaca berulang-ulang aja biar ingat. Oke, memang beda sih pola belajar orangnya. Kalau Mbak Pani sukanya menghafal, jadi buku tutup. Tapi di tengah gempuran yang zaman itu, ya mungkin lihat orang santai ini, jadi ya prestasi itu terkadang sempat terlupakan. Kebetulan Ibu Mila wali kelas loh dulu, itu yang bisa berprestasi ini cuma sampai kelas 10. Kelas 11 sudah banyak pengaruh kiri kanan ya. Yang penting ilmunya masih dapat. Cara ngajarnya kan kalau guru-guru di SMA itu kan langsung dipraktekkan, maksudnya langsung dijelaskan. Apalagi kalau Ibu Mila ngajar. Ibu Mila itu dari dulu nggak berubah. Vibes-nya maksudnya positif banget dan nggak tua juga sih. Kayak gitu mungkin karena kenapa ya deh ya, dia suka berbaur sering aktif sama siswa juga. Itu selain Bu Mila siapa lagi ya Mbak Panita? Banyak sih, banyak guru-guru lain, tapi karena kebetulan dulu Bu Mila memang sempat jadi wali kelas Mbak Feni, sampai sekarang pun masih aktif komunikasi. Ibunya sangat welcome, baik, open itu pokoknya. Makasih Bu Mila ya. Itu yakin Cira nggak ada yang mau disampaikan sama teman-teman kita? Nggak ada. Gini aja deh, langkahnya aja mungkin ada tips yang sedikit teman-teman podcast kita mau dengar. Yang tadi kan Cira Mbak Pani lebih sudah tampil, sudah membuktikan hasilnya, kayak ikut putra-putri Semansa,
ikut Wajah Lahat Pos. Kira-kira kalau mau ikut itu apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama harus percaya diri dulu sih. Percaya diri dulu. Oke. Karena sistemnya itu gimana? Di foto-foto atau harus catwalk kayak itu? Pertama kita harus catwalk. Terus ada pertanyaan juga. Dan ternyata Cira pikir tuh pertanyaannya gini. Ternyata waktu di sana pertanyaannya beda. Jadi kita harus siap. Mungkin yang Cira pikir yang gimana tuh pertanyaannya? Kayak kalau yang tentang sekolah kemarin kan? Iya, Pepe itu yang Putra Putri Semansa. Oke, contohnya gimana tuh? Cira pikir semua pertanyaannya tentang lingkungan sekolah. Iya. Cira udah berusaha ngafalin tentang semua lingkungan sekolah. Ternyata pertanyaannya tentang diri kita sendiri. Walah, oke. Intinya sebenarnya sama sih kayak event BGL juga yang Mbak Bani sempat ikutinnya. Apa seandainya dia pengen baca kepribadian kita ya, lebih kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kan memang jawabannya real murni untuk menilai, maksudnya gimana cara kita berpikir. Menilai cara kita berpikir. Karena kalau secara umum ya seandainya makanan khas Lahat, seandainya lemang, tempoyak, pasti itu kan yang paling tinggi kan skornya kan. Tapi kalau yang pribadi orang punya masing-masing. Itu jadi bagus sebenarnya, itu mungkin tujuan dia ya. Itu. Kalau itu kan yang apa tadi, Putra Putri Semansa. Itu loh teman-teman. Jadi yang nonton di sini mungkin next kan bakal jadi ini, jadi sudah tahu sedikit banyaknya walaupun spesifik pertanyaannya nggak di spill ya, biar teman-teman bisa berusaha sendiri. Namanya nggak ada yang menghafal di sini, kembali ke individu kita, diri kita gimana itu. Nah kalau yang Wajah Lahat Pos sendiri? Kemarin pertanyaannya seputar tentang Lahat Pos. Seputar tentang Lahat Pos. Ada juga ya pertanyaan? Ada tentang kayak contohnya gimana biar koran cepet laku di kalangan remaja gitu. Oke. Kirain Mbak Pani karena Wajah Lahat Pos cuma kayak jadi fotogenik aja. Action foto, ternyata banyak juga ya. Kita daftar, langkah-langkahnya mungkin sedikit yang Cira ingat apa tuh? Pertama kita udah daftar, terus ada technical meeting, terus ada harus nunjukin bakat kita dulu. Baru dapat finalisnya, baru pertanyaan. Itu teman-temannya, kalau seandainya teman-teman di sini yang nonton mau berani tampil ikut event-event ya, intinya kita dalam diri kita ini kita punya kelebihan masing-masing, tinggal lagi apa yang ada, potensi yang ada di diri kita ya terus kita gali dan kita tampilkan gitu, berani. Kayak Cira juga sama, masih agak malu-malu padahal kan sudah sering tampil juga ya. Itu nggak apa-apa, mungkin next kedepannya kan mungkin berani tampil offline bukan online lah ya, offline bener, lenggo-lenggo di depan orang, berani, pede, percaya diri yang pastinya. Tapi saat on air kayak gini karena lebih banyak lagi pasti yang lihat ya. Itu mungkin ada pesan-pesan aja deh, pesan-pesan aja sebelum kita selesai untuk teman-teman Cira dari SMA. Nanti kan mereka pasti nonton ini. Ya gimana tuh Cira, ada yang mau disampaikan? Untuk teman-teman semua, semangat tetap untuk belajarnya, raih cita-cita setinggi mungkin, harus tetap percaya diri, percaya kalau kalian bisa. Amin. Kalau untuk Mama yang nemenin hari ini? Untuk Mama, makasih Ma, kalau aku ada acara udah selalu ditemenin, selalu dukung aku. Udah. Oke, terima kasih buat Mama juga ya itu. Dan terima kasih juga buat Cira. Makasih banyak pokoknya obrolan kita hari ini sangat-sangat apa ya, jadi Mbak bisa lebih banyak lagi tahu, lebih banyak lagi belajar, karena kan setiap narasumber itu kan inspirasi yang diambil itu berbeda-beda. Itu makasih banyak pokoknya sudah ngeluangin waktu untuk Palkomtek. Nanti jangan lupa kursus di Palkomtek Lahat Cira. Cira sudah bisa bahasa Inggris mungkin? Udah, waktu itu pernah belajar di Palkomtek juga. Palkomtek, wah kok lupa ya Mbak Fani ya? Waktu masih di pasar. Oke, pasti masih unyu, pasti masih SD itu ya? Oke, masih pas masih SD. Sekarang nggak apa-apa, ada dilanjutin lagi. Karena kan kalau belajar di Palkomtek kan jadwal kita kan fleksibel aja. Karena Mbak Fani juga tahu jadwal Cira sudah sangat padat itu. Kalau bahasa Inggris juga ada lesnya di hari Sabtu. Mungkin diluangkan waktunya 1 jam atau 2 jam. Kita singkat kok belajarnya, sama aja kayak dulu.
biar bisa, namanya Jalan Cira kan sudah pengen masuk ke sekolah kedinasan, berani tampil juga, biasanya hal-hal yang kayak gitu butuh banget itu support atau dukungan bahasa. Jangan sampai nanti terkendala gara-gara bahasa. Les di Palkomtek ya. Prospek lagi Mbak Feni ya. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih banyak ya sudah ikuti podcast Palkomtek Lahat ya. Ini podcast ke berapa ya? Ke-8 ya. Ya, ke-8 Palkomtek. Itu teman-teman ikutin terus. Jangan lupa bunyiin notifikasinya, loncengnya ya. Itu diaktifin dong. Karena kalau kita YouTube tanpa kita hanya nonton-nonton aja yang unfaedah, itu kayaknya cuma ngabisin paket aja. Tapi kalau kita nonton yang kegiatan bermanfaat, teman-teman sedikit banyaknya pasti bisa mendapatkan inspirasi. Karena kalau kita umur panjang, teman-temannya, setiap orang punya cita-cita mau kayak gimana sih hidupnya nanti, itu mau kemana atau harus stuck di sini aja. Itu ya, jadi harus benar-benar teman-teman banyak ya nonton tayangan, contohnya tayangan Palkomtek yang mengandung banyak inspirasi dan motivasi. Sekali lagi kita kayaknya udah selesai Cira ya. Mbak Fani ucapkan terima kasih banyak untuk Cira, sukses terus. Semoga jalannya untuk meraih cita-cita tercapai. Semua kegiatannya tetap jalan, sekolah jalan, organisasinya jalan ya. Yang pastinya jangan lupa jaga kesehatan ya, itu minum vitamin dan lainnya. Ya itu, terima kasih. Kita akhiri, Mbak Fani dulu aja ya. Mbak Fani Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cira, boleh? Oke.